Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Friendly Supristian Channel, channel yang selalu memberikan informasi terbaru terkait dunia ASN, baik itu PNS maupun P3K, dan berita-berita terbaru yang ada di negara Indonesia. Pada kesempatan hari ini, admin akan menampilkan video terkait pemaparan Wakil Gubernur Jawa Timur, yaitu Bapak Emil Dardak, kepada Komisi 2 DPR RI terkait untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Nanti kita akan simak baik-baik seperti apa pemaparan beliau. Bagi teman-teman yang baru mengikuti channel Friendly Supristian, mohon dukungannya dengan memberikan subscribe, like, dan share, serta tulis tanggapan di kolom komentar. Saya doakan semoga teman-teman yang sudah memberikan subscribe selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Kita langsung saja masuk ke videonya seperti apa. Selanjutnya kami persilahkan Gubernur Jawa Timur diwakili oleh Saudara Wakil Gubernur Bapak Emil Elistiano Dardak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, segenap pimpinan Komisi 2 beserta segenap anggota Dewan yang terhormat. Terima kasih, kami langsung menayangkan kepada topik yang diminta, yaitu terkait dengan keuangan dan juga nantinya dengan masalah BUMD dan pegawaian. Mohon agar bisa disajikan di layar. Terima kasih. Sebagai pengantar Provinsi Jawa Timur, ini memang mungkin dalam asumsi banyak pihak adalah provinsi yang memiliki kelimpahan fiskal. Namun demikian pada kenyataannya komposisi fiskal di Jawa Timur bukan tidak menghadapi tantangan. Izinkan kami menyampaikan pimpinan dan seluruh anggota Dewan. Lanjut. Ini adalah posturnya bahwa kita memiliki total APBD 28. Ini adalah penyusutan sebenarnya dari tahun sebelumnya sekitar 32, sekarang menjadi 28. Jadi di tahun 2024 ini audited data kami ini besar, pendapatan kami 32 triliun sehingga kami bisa belanja 35 triliun, hampir 36, sekarang hanya 28 triliun. Ini adalah konsekuensi dari Undang-Undang HKPD. Namun demikian kami masih bersyukur bahwa PAD kami menyumbang hampir 60% dari total pendapatan daerah. Hampir 60%, dan pendapatan transfer berkisar 11,6 triliun. Adapun belanjanya kalau kita lihat lebih besar, ini ditutup dari pembiayaan, pada intinya ini adalah penggunaan sisa lebih anggaran dari tahun 2024. Lanjut. Lanjut lagi. Lanjut, kita skip saja yang ini. Baik, ini adalah gambaran untuk dana transfer ke seluruh pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi ini total berapa banyak dana yang mengalir dari Kementerian Keuangan, dari pusat ke Pemprov maupun kabupaten kota. Kalau di total berikut juga desa. Jadi DBH-nya ini 10,4 triliun, DAU-nya 41,7 triliun, DAK baik fisik non fisik kita total sekitar 19 triliun, dana desanya 8 triliun, dan insentif fiskal 531 miliar. Saya ulangi, mohon maaf datanya berbeda dengan situ. Saya data realisasi, saya ulangi. Mohon maaf, 3,6 triliun, 15,7, 8 triliun untuk dana desa dan 1 triliun untuk insentif fiskal. Lanjut, kalau khusus kita melihat pemerintah provinsi, lanjut. Ini adalah postur di tahun 2024. Tahun lalu 32 triliun, PAD-nya 21 triliun, realisasi 23, pendapatan transfer 11, realisasi 11,9. Dan belanjanya ini kategorisasinya sekarang adalah operasi. Di dalam operasi ini kan ada belanja pegawai, ada belanja barang dan jasa. Barang dan jasa ini sebenarnya juga merupakan program-program nyata yang membawa hasil kepada masyarakat. Ada juga yang dikategorisasikan sebagai belanja hibah. Apabila kita mendukung atlet-atlet kita untuk bertanding di PON, apabila kita ingin mendukung penyelenggaraan kegiatan infrastruktur desa,
apabila kita ingin mendukung kemudian pengembangan lingkungan pendidikan pondok pesantren, ini kategorisasinya masuknya belanja hibah. Saya tahu mungkin ada banyak pikiran-pikiran lain tentang nama ini, tapi ini realitanya bahwa hibah ini digunakan untuk kita bisa mendukung organisasi seperti PMI dan lain sebagainya. Lalu kemudian tentunya belanja tidak terduga menjadi proporsi yang cukup signifikan, 192. Memang tidak didesain untuk dihabiskan karena ini untuk berjaga-jaga, angkanya di 72,89%. Lanjut, mohon izin, kami menyampaikan khusus untuk Pemprov di tahun 2024 ini dana bagi hasil berkisar 2,3, kemudian dana alokasi umum 4,2, DAK fisik dan DAK non fisik di total sekitar 4,2 dan DID 17,9. Lanjut lagi ke 2 slide berikutnya. Lanjut. Nah, di tahun ini 2025, maaf berbalik, DBH-nya ada di 2,9 triliun, DAU 4,3 triliun, DAK fisik dan non fisik di total 4,3 triliun, kemudian dana insentif daerah 25 dengan total pendapatan transfer 11,6 triliun. Inilah yang menyebabkan karena dana transfernya sama, kemudian PAD-nya berkurang karena penerapan Undang-Undang HKPD, di mana dengan undang-undang tersebut apabila dulu penghasilannya 70% provinsi, 30% kabupaten kota, maka sekarang dibalik 66% di kabupaten kota. Diterapkan option. Yang dilakukan Pemprov Jawa Timur kemarin untuk tidak menambah beban masyarakat, kita justru memberikan diskon pengurangan sehingga penambahan option tidak berakibat penambahan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak kendaraan. Inilah yang menyebabkan adanya penyusutan PAD juga bagi provinsi. Lanjut. Baik, lanjut saja. Ini adalah hasil dari Impres kemarin, efisiensi. Jadi DAU, saya ulangi, earmark DAU dan juga DAK menyebabkan pengurangan hampir 200 miliar dari dana transfer DAU earmark namanya yang dikaitkan pekerjaan umum maupun DAK fisik di kebanyakan terkait dengan infrastruktur. Ini yang mohon izin seluruh Komisi 2 bahwa ada pembahasan mengenai pentingnya irigasi misalnya untuk mungkin dikembalikan lagi karena ini merupakan prioritas untuk ketahanan pangan. Lanjut, kita skip. Baik, nah ini yang paling penting tadi juga dipertanyakan oleh pimpinan sidang mengenai kapasitas fiskal di Jawa Timur. Kita bisa lihat yang paling kaya itu ternyata ada yang lebih kaya dari Surabaya, itu Bojonegoro. Karena mereka berdiri di atas ladang minyak Cepu. Cepu ini hampir sepertiga lifting minyak nasional dari sini, migas, maka memiliki kontribusi yang besar untuk PAD maupun dana bagi hasil mereka. Surabaya berikutnya tentu karena posturnya pendapatan daerah ini berbanding lurus dengan tipologi ekonominya. Seorang bupati yang kerja keras untuk membangun pabrik supaya pasarnya rame, ini kemudian tipe pajaknya itu PPH dan PPN, larinya ke pusat. Tapi kalau di kota rata-rata mall, transaksi properti semuanya pajak kota. Jadi ini bedanya kenapa wali kota lebih banyak gitu. Kita lihat tipologinya daerah-daerah yang di atas ini yang majority urban. Tetapi kapasitas fiskal ini kita lihat memang termasuk daerah yang saya pimpin dulu Trenggalek. Ini memang masuk yang perkemandiriannya ini agak lebih kecil dibandingkan yang lain. Ponorogo, Pacitan, ya, yang tipologinya ini, kemudian Tulungagung adalah yang mayoritas agraris. Ini berdasarkan tadi predikat kemandirian fiskal. Kita bisa lihat yang sangat tinggi ada 7 daerah yang lebih urban oriented, lebih industrial oriented. Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan ini menyumbang separuh perekonomian Jawa Timur. Dan kalau Jawa Timur menyumbang 1/6 perekonomian Indonesia, maka ini artinya sudah hampir 1/12. Jadi hampir 10% ekonominya ada di wilayah situ. Jadi ini sangat signifikan. Lanjut lagi kemudian kami ingin menunjukkan, nah ini adalah gambaran apa yang terjadi setelah penerapan Undang-Undang HKPD di Jawa Timur. Kita bandingkan 2024 dan 2025. Coba kita lihat Surabaya itu bertambah 396 miliar. PAD-nya bertambah. Jadi ada windfall yang luar biasa. Sebaliknya, banyak daerah yang kemudian juga justru mengalami kebalikannya.
Ini artinya fungsi provinsi untuk melakukan rebalancing terhadap untuk pemerataan pembangunan ini semakin berkurang. Karena ruang tadi akhirnya menjadi windfall bagi daerah-daerah yang memang memiliki kendaraan yang banyak, yang memang berbanding lurus dengan ekonomi mereka yang sudah baik. Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Malang, Gresik, Kabupaten Kediri, itu memang daerah-daerah yang lebih affluent, lebih banyak pemilik kendaraannya. Akhirnya yang mengalami penurunan PAD, kalau angka 12 miliar, 10 miliar ini lumayan kerasa untuk seorang bupati. Itu bisa jadi jalan di 3 kecamatan, lumayan lah itu dana-dana segitu. Jadi memang ini perlu juga mungkin menjadi perhatian bagaimana kita menyikapi ini, karena ruang provinsi untuk menjadi agen pemerataan pembangunan berkurang dengan adanya ini, dan ada daerah yang bisa punya windfall sampai 400 miliar atau 0,4 T. Lanjut. Kami juga menyajikan, mohon maaf mungkin ini terlalu kecil datanya, tapi ini adalah gambaran dari dana bagi hasil karena tujuannya untuk menyajikan data lengkap kepada Komisi 2. Data ini akan kami sampaikan, tapi sebagai gambaran umum bahwa total 12,8 dana dan seterusnya, kami skip saja bagian yang ini. Lanjut. Nah, ini kondisi PAD-nya sendiri. Jadi tadi kita lihat kemandirian fiskal memang merupakan fungsi dari PAD. Surabaya lebih besar dari Bojonegoro. Jadi Bojonegoro ini besarnya karena dana bagi hasilnya. Dana bagi migasnya besar gitu. Nah, tapi kalau Surabaya memang PAD-nya besar. Dan apalagi tambah windfall lagi 400 miliar tadi. Jadi tambah besar. Mohon izin mungkin untuk menyikat waktu kami tidak mengulas satu persatu, pimpinan. Lanjut. Nah, kita masuk sekarang ke BUMD. Baik, berikutnya. Secara keseluruhan ada 114 BUMD di 38 kabupaten kota, banyak yang BPR, banyak yang PDAM. Kalau yang PDAM ini secara paper mereka kesannya rugi. Kenapa rugi? Karena dikasih aset dari pusat, tapi kemudian dicatat dan didepresiasi. Sehingga kesannya mereka mengalami beban usaha, sedangkan pendapatan nggak nutup. Padahal sebenarnya itu bukan cash flow, tetapi accounting loss lah, kira-kira begitu. Jadi mungkin nanti kalau dicermati, kelihatannya kesannya kok expense-nya tinggi, itu adalah bantuan aset yang diberikan karena kita bantu, biasanya ada bantuan berupa jaringan pipa yang kemudian terdepresiasi. Lalu kalau untuk BPR relatif rata-rata cukup captive, cukup sehat. Yang aneka usaha ini yang biasanya bervariasi kondisi perekonomiannya. Lanjut. Nah, khusus untuk Pemprov Jawa Timur, memang yang terbesar ini adalah Bank Jatim. Kalau kita hitung juga return on equity-nya atau berapa yang kita setor modal akumulatif dengan dividen tahunan bahkan, ini memang Bank Jatim bisa memberikan 21,75%. Jadi dividennya 412,5 miliar, sedangkan penyertaan modal tidak sampai 2 triliun. BPR Jatim turun ke 2,6 karena banyak kita minta untuk menyalurkan dana bergulir yang betul-betul rendah sekali bunganya. Lalu ada Jamkrida dan seterusnya yang angkanya berkisar di kisaran 0 sampai 5. Mohon izin pimpinan, memang kalau kita ingin mencoba melihat, ada juga line of business yang sebenarnya swasta lebih kompetitif daripada pemerintah. Bahkan mungkin ada yang mengatakan ditutup saja lebih baik gitu. Namun demikian kita tahu suasana kita ingin menjaga tidak terjadi PHK, maka kita sedang mencoba merestrukturisasi, melihat bagaimana minimal mereka bisa bertahan dan tidak menggerogoti APBD dengan permohonan modal. Contoh, Pancawirausaha Jawa Timur secara overall alhamdulillah bisa tetap untung meskipun hanya 0,68% dividen terhadap total ekuitas, karena banyak penyertaan aset-aset di situ dalam bentuk properti, tapi kemudian mereka tentu banyak subsidi silang. Anak usahanya ini ada yang untung, ada yang rugi, ini kita sebut anak BUMD kira-kira gitu ya, atau bahkan cucu BUMD. Share ini menarik, ini adalah BUMN, tetapi 25% sahamnya kami, 25% Kota Surabaya, 50% pemerintah pusat. Mencatatkan hasil yang baik, 33,17% dividen terhadap penyertaan kami 50 miliar kumulatif dulu. Oleh karena itu lanjut, kita melihat bahwa kalau di total dividen sampai hari ini sudah terjadi memang kesannya break even, tapi kita harus melihat satu persatu BUMD-nya. Kalau kita bagi yang tidak sehat memang kita melakukan restrukturisasi
saat ini, tetapi dengan penuh kehati-hatian karena kita ingin menjaga tidak terjadi PHK. Kami bahkan sudah meminta auditor seperti BPKP juga bekerja sama untuk melakukan audit kinerja terhadap BUMD. Selanjutnya, ini beberapa peran-peran nyata yang dilakukan oleh BUMD Jawa Timur. Mereka berperan dalam operasi pasar. Lanjut lagi, untuk Bank Jatim juga karena mencatatkan laba yang tertinggi di antara BPD di tahun tahun yang berjalan. Saya ulangi, tahun lalu maksudnya. Kemudian dia memiliki modal inti di angka 11,48, maka saat ini digodok konsep kelompok usaha bersama dengan 5 bank daerah lainnya. Karena ada syarat bahwa harus ada minimum 3T dan belum dipenuhi dari 5 bank yang insya Allah akan menjadi kelompok usaha bersama. Lanjut. Kalau untuk tadi yang Bank UMKM memang kecil, tapi dia merupakan penyalur program kredit dengan bunga kredit hanya 3%, subsidi bunga yang kami berikan 9,25% untuk membantu UMKM, sudah akumulasi plafon 376 miliar sampai hari ini membantu berbagai debitur. Lalu ada program kredit khusus petani dengan akumulasi plafon 1,93T membantu lebih dari 50.000 debitur petani sejauh ini. Dan ada 1T dagulir dengan bunga hanya 4% per tahun dimanfaatkan 17.000 debitur sejauh ini. Lanjut. Dan khusus ini yang sangat penting mendukung PSN. Ada PSN program strategis nasional air unggulan yang berjasa juga untuk menyuplai air ke daerah-daerah penopang industri dan GDP Indonesia, yaitu Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Nama proyeknya adalah Unggulan. Ini dikelola oleh PT AB, PT Air Bersih. Lalu ada pengolahan limbah B3 yang saat ini cuma ada 1 di Jawa Barat. Ini karena itu untuk mendukung industri, karena Jawa Timur menyumbang 1/4 industri se-Indonesia, perlu ada limbah B3 di sana. Sekarang PT JGU membentuk Pratama Jatim Lestari yang sedang sudah mengoperasikan pengolahan limbah B3 di sana. Lalu ada kawasan industri di Ngawi, perbatasan Jateng dan Jawa Timur, yang ini merupakan juga strategis nasional untuk menciptakan industri padat karya dan didukung oleh SIER sebagai kawasan industri yang mengelola di Surabaya dan di Pasuruan. Kami cepat saja untuk Blut, lanjut. Untuk Blut, ini Blut angkanya kelihatan banyak, ini rata-rata rumah sakit. Rumah sakit ini Blut. Nah yang besar-besar Sutomo, Saiful Anwar, Sudono Madiun, Haji, ini besar-besar dan tentu berkontribusi. Tapi kendalanya adalah sekarang mereka diminta menjadi retribusi. Padahal fleksibilitas mereka untuk menyikapi perubahan biaya dan apa itu juga penting sebenarnya. Nah ini menjadi beberapa keluhan dari teman-teman atas dari rekan-rekan Blut atas aturan baru yang membuat ruang gerak mereka untuk lebih lincah dalam menyikapi dinamika operasional menjadi terbatas karena aturan terkait retribusi tadi. Jadi harus pakai perda. Jadi dikit-dikit balik ke perda itu kan tidak membuat mereka day to day lebih fleksibel untuk mengelola operasi mereka. Kalau Blut pendidikan kita perhatikan semuanya SMK. Karena SMK ini membuat teaching factory. Jadi alat-alat yang diperbantukan mereka langsung menggarap usaha-usaha yang kemudian anak-anak didik beserta guru mengerjakan proyek betulan dan menghasilkan. Nah ini dikelola menjadi Blut. Lalu Blut-Blut bidang lainnya ini memang spesifik untuk mengelola administrasi proses pemrosesan yang kemudian dapat. Termasuk BPSDM kita salah satu yang akreditasasinya terbaik menurut LAN. Ini banyak menghasilkan juga karena pegawai-pegawai pejabat-pejabat yang akan pendidikan kepemimpinan ke sana semua. Terakhir terkait dengan kepegawaian, mohon izin. Lanjut, ini kita skip saja, lanjut. Ini angka ini penting. Angka ini, kembali lagi kemarin, maaf. Angka ini besar tadi, mohon izin pimpinan dan anggota dewan karena rumah sakit ini cukup besar turnovernya. Tetapi turnover ini tidak mencerminkan senyum karena kita tahu bahwa ada tantangan dengan reimburse yang ditahan. Ada 5 aturan baru mengenai bagaimana orang bisa masuk IGD. Yang butir yang kelima mengatakan apabila dianggap harus dirujuk. Ternyata kata-kata harus dirujuk ini sangat berbeda interpretasinya antara validator yang ada di BPJS Kesehatan dengan mereka dokter yang ada di lapangan. Trombosit berapa, demam berdarah, orangnya udah kelihatan lemas, udah dirujuk, dibilang wah menurut yang lihat kertasnya ini belum harus dirujuk. Nah ini menimbulkan masalah di lapangan. Lanjut. Langsung saja ke kepegawaian. Mohon izin, ini postur kepegawaian terakhir. Kita punya 86.000 pegawai. Untuk
melayani 42 juta penduduk kurang lebih. Yang PNS 65%, P3K 35%. Singkat saja, tantangan yang kami hadapi. Tujuan utama P3K diantaranya, jadi bukan keseluruhan, adalah memastikan tidak ada lagi pegawai honorer, mereka berstatus sebagai ASN. Namun demikian pada kenyataannya, tantangan pertama yang kami hadapi, pada saat formasi dibuka, honorer ini harus bersaing dengan orang luar. Dan kadang nggak dapat tempat. Akhirnya menurut laporan dari Kepala BKD kami, 24.000 ini terpaksa kami tampung dalam bentuk P3K paruh waktu. Karena yang formasi yang udah dibuka ini suruh kompetisi. Dan kadang dan sempat ada simpang siur karena apa? Karena masuk ke dalam yang namanya cloud itu ya, ada kayak talent pool. Jadi orang dari swasta sudah daftar, kemudian didahulukan yang sudah duluan jadi honorer, mereka di sekolah asal itu sudah tidak diterima lagi gitu. Mereka diharapkan pergi, tapi belum bisa diserap. Ada juga yang masuk kemudian akhirnya kan tujuan utama kita mau mengkonversi dari honorer ke P3K terlalu berbelit-belit, suruh tes lagi, suruh apa. Kalau memang niatnya honorer P3K, mereka sudah ngabdi lama, tidak ada demerit point, bekerja tidak ada catatan negatif, konversi itu akan jauh lebih. Yang kedua juga yang jadi tantangan, kita punya strategi sendiri mengelola penggajian, karena mereka mungkin tidak diutilize full sekian jam per minggu. Jadi ada yang kemudian dibayar dari bos, ada ditambah kami menambahkan tamsil, ditambah dari bos daerah misalnya. Tapi begitu dia dikonversi menjadi P3K, dia harus digaji dari belanja pegawai dengan standarisasi yang ada. Nah inilah yang kemudian di tahun pertama waktu kebijakan ini dibuat, dibantulah dengan DAU untuk penggajian. Tapi tahun berikutnya kan harus digaji lagi. Nggak ada jaminan itu bahwa ada continuing support untuk penggajian tahun berikutnya, ya kembali kepada postur umum dari anggaran daerah. Nah ini tentu mungkin akan menjadi perhatian kita, termasuk akhirnya proporsi belanja pegawai bisa meningkat terhadap total karena ada konversi wajib. Nah yang P3K paruh waktu jangka pendek mungkin belum terlalu karena dia akan di cover dari belanja barang dan jasa. Tapi mereka sebenarnya juga memiliki aspirasi suatu saat akan bisa masuk menjadi P3K full. Mohon izin untuk menghormati waktu karena ini kami mungkin ada bagian yang belum bisa dipaparkan, tapi mudah-mudahan sebagian bisa memberikan gambaran mengenai skema dan situasi yang ada di Jawa Timur. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai yang telah disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur yaitu Bapak Emil Dardak, ada beberapa poin yang beliau sampaikan. Yang pertama yaitu terkait untuk APBD di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah kondisi umum terkait BUMD yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga adalah yang terakhir adalah gambaran umum terkait untuk pegawai Provinsi Jawa Timur. Jadi memang untuk poin pentingnya di sini adalah Bapak Emil Dardak menyampaikan bahwa sebenarnya untuk tujuan dari pengangkatan P3K adalah memastikan bahwa sudah tidak ada lagi tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi seluruh tenaga honorer yang sudah bekerja dan mengabdi lama di instansi pemerintah itu semuanya harap diangkat menjadi ASN. Jangan sampai tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun itu harus tes dan bersaing dengan tenaga yang dari luar. Jadi diharapkan dari Bapak Emil Dardak bahwa pegawai honorer yang sudah bekerja lama puluhan tahun itu apabila tidak ada catatan negatif, maka tenaga honorer tersebut bisa langsung diangkat menjadi ASN. Jadi itu adalah beberapa poin penting yang beliau sampaikan di hadapan Komisi 2 DPR RI. Kita doakan semoga seluruh teman-teman honorer baik R2 maupun R3 bisa segera diangkat menjadi ASN. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Mohon dukungannya dengan memberikan subscribe, like, dan share, serta tulis tanggapan di kolom komentar. Ada kurang lebihnya, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.